نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran Al-Aqidatul Wasithiyah, di mana terakhir kita sudah membaca beberapa ayat yang menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla sifat al-'afwu was-safhu wal-maghfiratu wal-'izzah. Dan kita sudah mengambil dua ayat yang menetapkan sifat al-'afwu was-safhu. Al-'afwu artinya memaafkan, dan as-safhu adalah membiarkan. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil dua sifat yang lainnya, yaitu sifat al-maghfiratu wal-'izzah, sifat mengampuni dan sifat maha mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan berilah maaf serta biarkanlah. Bukankah kalian
ingin agar Allah mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini, yaitu ayat yang ke-22 dari surah An-Nur, Allah Azza wa Jal telah menetapkan sifat al-afu was-safhu, memaafkan dan membiarkan. Bagi kaum muslimin, maka dua sifat ini adalah dua sifat yang mulia, di mana Allah Azza wa Jal pada ayat-ayat yang lain juga menetapkan bagi dirinya sifat memaafkan. Sebagaimana pada ayat pertama yang sudah kita baca. Kemudian pada ayat ini secara gamblang Allah Azza wa Jal menetapkan sifat al-maghfirah, sifat mengampuni. Yaghfirallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pernyataan Allah Azza wa Jal Wallahu ghafur, bahwasanya Allah Maha Pengampun. Kata ghafur ini menunjukkan kepada sifat pengampun yang berada pada zat Allah Azza wa Jal, dan juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang banyak mengampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni para hambanya, hamba-hamba Allah yang telah berdosa, hamba-hamba Allah yang telah berbuat aniaya, hamba-hamba Allah yang telah melakukan berbagai kesalahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dosa, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dosa dan kesalahan yang besar, namun tidak sampai pada tingkat syirik atau kekafiran kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal mungkin akan mengampuninya walaupun hamba itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengampunan yang besar, dan menunjukkan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa setiap hamba sesuai dengan dosanya masing-masing. Ya. Dari perbuatan-perbuatan dosa itu ada yang dimaafkan, ada yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini kalau seandainya tidak demikian, maka niscaya setiap hamba akan binasa. Karena terlalu banyak dosa dan kesalahan yang mereka perbuat terhadap Allah. Maka Maha Pengampun yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu dalam banyak ayat kita melihat bahwa Allah Azza wa Jal menggabungkan antara sifat al-maghfirah dengan sifat ar-rahmah, pengampunan dan kasih sayang. Karena pengampunan Allah Azza wa Jal itu adalah sifat yang berasal dari sifat penyayang pada zat Allah Azza wa Jal. Maka seorang hamba tidak perlu untuk berputus asa, tidak perlu untuk berpaling dari kebaikan, walaupun dosanya sebesar gunung dan setinggi langit. Apabila dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dosa syirik kepada Allah, atau itu adalah dosa kekafiran kepada Allah? Seburuk-buruk perbuatan syirik dan seburuk-buruk dosa kekafiran kepada Allah Azza wa Jal, selama seorang hamba bertaubat kepada Allah, tidak akan ada yang tidak dimaafkan dan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Nah, makanya Allah menyatakan dalam ayat lain, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Wahai hamba-hambaku yang mereka telah berlebihan atas diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian merasa berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh perbuatan dosa. Kata para ulama mengenai ayat ini, yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla tanpa terkecuali, yaitu bila seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka sebesar apapun dosanya dan seburuk apapun dosanya, pastilah Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa tersebut bila dia bertaubat kepada Allah. Kita ingat bagaimana kisah seorang yang telah membunuh 99 orang dan ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia kembali kepada seorang rahib yang ahli ibadah dan bertanya apakah dosanya akan dimaafkan oleh Allah dan taubatnya diterima oleh Allah, maka sang ahli ibadah rahib menyatakan tidak. Maka orang itu melengkapi jumlah 99 menjadi 100 orang. Ya, dia pikir kalau taubatnya tidak diterima, ya sudah, lengkapi saja jadi 100 orang. Lalu dia pergi kepada seorang alim dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Maka si alim mengatakan na'am, bahwa taubatmu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia diperintahkan untuk pergi ke negeri yang baik dan meninggalkan negeri yang buruk. Kemudian di tengah jalan nyawanya diambil oleh al-malaikah. Ila akhiril hadis. Asyahid dari hadis yang muttafaqun alaih ini, bahwasanya tidak ada perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, namun perlu kita ingat bahwasanya walaupun Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun,
Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah bila bertaubat. Bahkan dosa-dosa besar yang selain syirik dan kekafiran kepada Allah mungkin untuk diampuni oleh Allah selama si pelakunya tidak berbuat syirik dan tidak pula berbuat kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini tidak boleh menjadikan kita bergampang-gampang untuk melakukan perbuatan dosa, bergampang-gampang untuk melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pengharapan kita terlalu besar kepada Allah, sementara kita tidak menjaga diri dari murka Allah Azza wa Jalla, ini sangat berbahaya. Ya. Maka dari sisi yang lainnya kita perlu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi dirinya bahwa Dia adalah Zat yang maha keras siksanya, maha cepat perhitungannya, dan maha dahsyat balasannya. Innallaha syadidul iqab, innallaha sari'ul hisab, inna batsha rabbika lasyadid. Ayat-ayat yang seperti ini pengimbang terhadap ayat-ayat yang menyatakan innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu, seorang hamba tidak boleh larut di dalam sikap bergampang-gampang, sebagaimana dia tidak boleh larut dalam sikap berputus asa. Bahkan menurut sebahagian ulama, sebagaimana yang pernah kita nukilkan, bahwasanya di waktu seorang sehat, di waktu seorang kuat, maka hendaklah dia memperbesar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hendaknya dia lebih banyak mengingat ayat-ayat ancaman, hadis-hadis ancaman yang membuatnya memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kesehatan, kekuatan, dan kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu dia gunakan untuk taat kepada Allah. Karena manusia itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kuat, jiwanya lebih cenderung kepada keburukan, lebih cenderung kepada kelalaian dan kelengahan. Kalau dia tidak memperbesar hal ini, dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam banyak perbuatan maksiat. Nah, tetapi walaupun begitu, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Selama seorang mau bertaubat kepada Allah, pastilah Allah akan mengampuni dosanya. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Islam yajubbu ma kana qabla. Islam itu menutupi apa yang sebelumnya. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan milik Allah segala kemuliaan dan juga milik Rasulnya serta kaum mukminin. Ini dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Kemudian Allah juga berfirman tentang ucapan iblis, laknatullahi ta'ala alaih, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Maka dengan keagunganmu, kemuliaanmu, sungguh
aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ini dalam surah Qad ayat yang ke-82. Pada dua ayat ini kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan pada dirinya sifat al-izzah. Sifat al-izzah. Al-izzah secara bahasa bermakna al-ghalabah wal-qahr. Al-ghalabatu wal-qahru. Al-ghalabah yaitu mampu mengalahkan. Kemudian al-qahru artinya maha perkasa. Perkasa. Juga datang dalam bahasa makna al-izzah adalah al-quwwatu was-salabah. Kekuatan dan juga kekokohan. Kekuatan dan kekokohan. Juga datang dalam bahasa makna al-izzah yaitu ulul qadri wal imtina' 'anil a'da. Tingginya nilai martabat dan kemampuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan musuh. Wa ala kulli hal, semua makna-makna yang telah disebutkan dari al-izzah ini ada pada zat Allah Azza wa Jalla. Maka sifat al-izzah ini yang sering kita artikan dengan kemuliaan, artinya kemuliaan yang berupa kemampuan untuk mengalahkan musuhnya. Nah, dan juga kemuliaan yang berupa keperkasaannya. Kemuliaan yang berupa kekuatan dan kekokohannya. Kemuliaan yang berupa tingginya nilai martabatnya. Dan kemampuannya untuk menghindarkan segala perbuatan-perbuatan musuh. Nah, maka sifat al-izzah ini kalau dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla tanqasimu ila salasati aqsam. Terbagi kepada 3 bahagian. Ya. Kemuliaan yang dinisbatkan kepada Allah, al-izzah yang dinisbatkan kepada Allah, ini terbagi 3. Yang pertama yaitu izzatul qadr. Izzatul qadr. Kemuliaan yang berupa nilai martabatnya yang tinggi. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya. Karena nilai martabat yang tinggi bagi Allah, baik dari sisi zatnya ataupun nama dan sifatnya, maka tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Nama Allah adalah nama yang maha sempurna dari segala sisinya. Sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna dari segala sisinya. Sebagaimana zat Allah adalah zat yang maha sempurna dari segala sisinya. Ini menunjukkan izzatul qadr, kemuliaan yang berupa nilai martabat yang tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, karena tidak ada yang memiliki nilai martabat yang tinggi dan maha sempurna seperti Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah izzatu al-qahr wal ghalabah. Kemuliaan yang berupa keperkasaan Allah dan
kemahamampuannya untuk mengalahkan yang selainnya. Nah, maka tidak ada satupun yang bisa menentang Allah. Tidak usahkan menentang. Bahkan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Allah ingin membinasakan mereka, maka dengan gampang dan mudah Allah melakukannya. Nah, makanya kalau kita melihat ketika datangnya musibah, ya, kita bisa menyadari betapa dahsyat al-izzah yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan yang berupa keperkasaan dan kemampuannya untuk mengalahkan yang lain. Dengan satu musibah saja, seluruh apa yang selama ini dibangun oleh manusia dengan semua daya upaya mereka hancur binasa dan tidak ada yang tersisa. Padahal mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangunnya, kemudian menghiasinya dan sebagainya. Tapi dengan satu saja musibah yang Allah berikan, ya, hanya sekejap mata semuanya hilang. Seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Seolah-olah negeri itu adalah negeri yang mati. Ini menunjukkan betapa tinggi dan berapa besar kemuliaan Allah Azza wa Jalla yang berupa keperkasaan dan kemampuannya untuk mengalahkan yang lain. Sehingga kita tidak boleh bermain-main dengan keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Menantang turunnya azab dari Allah dengan berbuat kemaksiatan dan lengah daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, yang ketiga, yaitu izzatul imtina. Izzatul imtina. Kemuliaan yang berupa terlepasnya Allah dari segala keburukan dan kejelekan. Nah, tidak mungkin satu keburukan pun, satu kekurangan pun, satu celah pun, satu aib pun dinisbahkan kepada Allah. Nah, sebab zat Allah itu maha sempurna, namanya maha sempurna, sifatnya maha sempurna, perbuatannya maha sempurna, hukumnya maha sempurna, kebijaksanaannya maha sempurna, sehingga tidak ada satu cacat, satu celah, satu aib, satu kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah, dan tidak pula satu keburukan pun dinisbatkan kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasyarru laisa ilaik," dan keburukan itu bukan kepadamu. Nah, bukan berarti bahwa kekurangan, cacat, celah, aib, keburukan yang ada di muka bumi ini tidak diciptakan oleh Allah. Semua diciptakan oleh Allah, yang baik, yang buruk, yang celah, yang cacat, yang kurang, semua diciptakan oleh Allah. Namun Allah yang memperbuatnya, perbuatannya adalah maha sempurna. Ketika Allah memperbuat keaiban, celah, cacat, kekurangan, semua itu dengan kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan Allah maha sempurna, yang kurang, yang cacat, yang aib, yang buruk adalah makhluk yang telah diciptakannya. Nah, inilah tiga kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaknya dia mencari kemuliaan itu di sisi Allah. Kalau dia ingin mencari kemuliaan nilai martabat, maka hendaknya dia mencarinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang berupa keperkasaan dan kemampuan untuk mengalahkan musuh, hendaknya dia mencari di sisi Allah Azza wa Jalla dan jangan kepada yang selainnya. Kalau dia ingin mencari kemuliaan yang berupa berbagai kebaikan dan kesempurnaan, maka hendaklah dia mencari apa yang di sisi Allah
dan tidak yang selainnya. Nah, pada ayat yang pertama, ketika Allah menyatakan walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, bagi Allah kemuliaan dengan 3 jenis yang telah kita sebutkan, bagi Rasulnya dan bagi kaum mukminin. Ini dalam rangka untuk membantah pernyataan kaum munafikin. Sebab ayat ini turun sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Zaid bin Al-Arqam bahwasanya kaum munafiqun yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganggap bahwa diri mereka mulia, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya adalah hina. Ketika hal ini didengar oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu an, maka dia bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaporkan hal ini kepada beliau. Ketika Abdullah bin Sabat tahu bahwasanya Zaid bin Al-Arqam melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bersumpah-sumpah demi Allah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak pernah mengucapkannya. Ya. Sampai-sampai Zaid bin Arqam merasa sangat sedih ketika laporannya ternyata tidak dibenarkan. Tetapi Allah Azza wa Jalla membongkar rahasia kaum munafikin, ucapan yang telah diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga Allah turunkan ayat ini untuk membongkar keburukan dan kebusukan hatinya. Nah, dan membenarkan laporan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Allah menyatakan dalam ayat ini dan satu ayat yang sebelumnya, humul ladzina yaqulun, mereka itulah orang-orang yang mengucapkan, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu, janganlah kalian memberi infak, memberi nafkah, memberi bantuan harta kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka itu bubar. Ya, dianggap bahwa para sahabat ini adalah orang-orang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak mampu, dan mereka berkumpul di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin nafkah saja. Ya, jangan beri mereka bantuan, jangan beri mereka nafkah, biar mereka itu bubar, supaya mereka tidak mendapatkan dana untuk tetap melancarkan dakwah mereka. Baik. Kemudian Allah bantah pernyataan ini. Walillahi khazainus samawati wal ardh, dan milik Allah segala perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidaklah memahami. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin mencukupkan para hambanya maka tidak butuh kepada bantuan munafikin, dan tidak butuh kepada infak dan nafkah kaum munafikin. Ya, Allah maha kaya untuk bisa membantu para hambanya. Allah yang akan membela Rasulnya dan kaum mukminin. Maka Allah nyatakan walillahi khazainus samawati wal ardh, milik Allah segala perbendaharaan langit dan bumi. Bahkan yang mereka miliki juga adalah milik Allah. Nah, walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi kaum munafiqin tidaklah memahami. Yaquluna la irja'na ila al-madinati, mereka mengucapkan, dan ini pada sebahagian peperangan
yang diikuti oleh kaum munafikin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "La irja'na ila al-Madinati." Kalau seandainya nanti kami pulang ke negeri, ke kota Al-Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Niscaya orang-orang yang memiliki izzah, memiliki kemuliaan, akan mengeluarkan orang-orang yang memiliki zillah, memiliki kerendahan. Orang-orang rendah dan hina. Yang dimaksud sebagai orang-orang yang mulia oleh mereka yaitu diri-diri mereka sendiri. Abdullah bin Ubay bersama para pengikutnya dari kalangan munafikin. Sedangkan yang mereka maksud dengan orang-orang rendah dan hina yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Makanya Allah bantah ucapan ini. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan sungguhnya milik Allah segala kemuliaan itu. Dan milik Rasulnya serta kaum mukminin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak pernah mengetahui. Nah, maka ketika hal ini dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, terlihat berapa rendah dan berapa hinanya kaum munafikin. Ya, mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin." Bagi Allah segala kemuliaan, bagi Rasulnya dan bagi kaum mukminin. Ini menunjukkan bahwa munafikun tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki al-izzah. Berbeda dengan kaum mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba lihat bagaimana keadaan munafikin terhadap kaum mukminin. Mereka sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengucapkan kami beriman. Ucapan mereka ini hanya dalam rangka untuk mengkelabui saja dan takut terhadap kaum mukminin. Takut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Wa idza qalu ila syayatinihim. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum. Mereka akan mengucapkan kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Hanya saja kami ini bermain-main dan berolok-olok dengan mereka. Coba lihat kerendahan dan kehinaan ini. Ya. Tidak berani mereka menampakkan bahwa diri mereka orang-orang mulia di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga mereka berpura-pura termasuk dari golongan kaum mukminin. Tidak berani untuk menampakkan an-nifaq yang ada pada diri mereka. Berbeda dengan kaum mukminin. Ya, Allah ajari kaum mukminin di dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa in tawallaw." Kalau mereka itu berpaling, faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka ucapkan oleh kalian bahwasanya kami ini adalah kaum muslimin. Ini izzah, ya, kemuliaan, keperkasaan dan keteguhan di hadapan musuh. Berani untuk menampakkan Islam, berani untuk menampakkan kemuliaan agama Allah Azza wa Jalla. Tidak sembunyi-sembunyi seperti keadaan kaum munafikin. Ya, kalau bertemu dengan orang beriman mereka mengatakan amanna. Kalau bertemu dengan orang kafir mereka menyatakan nahnu ma'akum. Kami bersama kalian. Baik. Demikian pula kerendahan kaum munafikin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan itu diarahkan kepada mereka. Ya, seolah-olah orang ini semuanya mencurigai, membenci, memusuhi, memerangi mereka. Dihantui oleh rasa takut. Ini anggapan kaum munafikin terhadap diri-diri mereka sendiri. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang rendah dan hina. Berbeda dengan kaum mukminin. Ya, mereka
A'izza 'alal kafirin, azillatin 'alal mu'minin. Orang-orang yang mulia, yang teguh, yang perkasa di hadapan orang-orang kafir, sementara mereka rendah diri sesama kaum mukminin. Baik. Oleh karena itu, pernyataan walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, bagi Allah al-'izzah dan bagi Rasulnya dan bagi kaum mukminin, ini mengajari kita untuk tidak takut di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum mukminin itu orang-orang mulia, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang kuat, kokoh, bukan orang-orang rendah dan hina. Sehingga kita jangan merasa kalah dengan keislaman kita. Ya. Kita diajari oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyatakan bahwa kita ini muslimin. Kita punya agama, kita punya pola hidup, kita punya aturan, punya syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak perlu kita mengambil dari yang selain keduanya. Tidak perlu kita merasa bangga dengan ajaran yang selain keduanya, dengan pola hidup yang selain keduanya, dengan apa saja yang datang dari selain Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga sebagaimana di dalam Al-Quran, la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Nah, mau dibilang kolot, mau dibilang tinggalan zaman, mau dibilang kaum tarungan, atau apa saja, al-muhim, kaum mukminin yang mengamalkan agamanya memiliki izzah di sisi Allah Azza wa Jalla dan di hadapan manusia. Nah, tetapi ketika kaum mukminin tidak menyadari kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah ini, mereka rendah dan hina di hadapan musuh-musuh mereka dalam segala perihal. Ya, dalam segala perihal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh mereka baik dalam bidang sosial, politik, budaya, dan selanjutnya. Kenapa? Karena mereka memang merasa hina dengan agama mereka sendiri. Padahal Allah memuliakan mereka tidak lain karena dengan Islam. Sebagaimana ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Naam, laqad a'azzana Allah bil Islam. Wa mahma nabtaghi ghairahu nabil." Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh Allah telah memuliakan kami dengan al-Islam. A'azzana Allah bil Islam. Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Wa mahma nabtaghi ghairahu nabil. Dan bila kami berupaya untuk mencari yang selainnya, maka kami akan rendah, akan hina. Itu Allah. Orang-orang yang meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan berpegang kepada Islam, kita akan melihat bahwa setiap waktu tidaklah dia bertambah kecuali kehinaan dan kerendahan. Nah, kaum muslimin yang merasa bangga dengan kemajuan Barat, dengan undang-undang Barat, dengan demokrasi Barat, dengan segala yang datang dari Barat, walaupun kotoran yang dikemas dengan baik, mereka berbangga dengannya. Ini adalah sesungguhnya kehinaan dan kerendahan. Kehinaan dan kerendahan yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat memalukan bagi negeri-negeri Islam, pemerintah dan rakyat kaum muslimin bila mereka mencari yang selain Islam, di mana Allah Azza wa Jalla telah memuliakan mereka dengan Islam. Nah, oleh karena itu tidak perlu merasa rendah kepada siapapun kalau kita mengamalkan Islam dan menunaikan Islam. Ya, baik dari sisi penampilan, baik dari sisi bahasa, istilah, atau dari sisi ajaran-ajaran yang lain. Nah, kalau orang bangga dengan penampilan Barat, kita justru jijik dengan penampilan orang Barat, karena itu bukan datangnya dari Islam. Ya, bila mereka bangga dengan istilah-istilah Barat, ya yes, thank you dan sebagainya,
kita gigit dengan istilah-istilah mereka. Sebab itu bukan bahasa Islam. Nah, bahkan sungguhnya bagi kaum muslimin yang mampu berbahasa Arab, mereka diwajibkan untuk menggunakannya pada setiap hari. Baik. Bila hal ini kita sadari, wallahi kemuliaan itu akan kembali kepada kaum muslimin. Nah, kembali kepada agama adalah kemuliaan, meninggalkan agama adalah kerendahan dan kehinaan. Allah menyatakan dalam ayat ini, walillahil izzatu, milik Allah yang namanya kemuliaan itu. Wali rasulihi walil mu'minin, bagi rasulnya dan bagi kaum mukminin. Baik. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah mengisahkan mengenai ucapan syaitan. Fabi'izzatika, maka dengan kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ini adalah sumpah syaitan di hadapan Allah Azza wa Jal ketika dia durhaka kepada Allah dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Suatu faedah yang cukup berharga dari ayat ini dalam bab al-asma wa sifat. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwasanya syaitan mengakui sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, mengakui sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga syaitan di sini bersumpah dengan sifat Allah, yaitu al-izzah. Apa kata syaitan? Syaitan yang dimaksud di sini adalah pimpinan mereka, iblis. La'anahullah. Kata iblis, fabi'izzatika, maka dengan kemuliaanmu. Coba lihat, iblis menetapkan bagi Allah sifat, yaitu sifat al-izzah. Apakah iblis ini bisa lebih mengerti tentang Allah Azza wa Jalla daripada Banu Adam? Sementara sebagian Banu Adam menolak nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya, seperti kalangan Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah, na'am, wal Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kullabiyah. Mereka menolak seluruh sifat Allah atau sebagian. Sementara iblis menetapkan sifat bagi Allah. Iblis lebih mengerti tentang Allah daripada mereka. Iblis lebih mengerti tentang Allah daripada mereka. Nah, Allahul musta'an. La ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ini adalah sumpah iblis. Iblis akan menyesatkan Banu Adam, ya, baik dengan asyahawat ataupun dengan asyubuhat. Di antara penyesatan iblis terhadap Banu Adam, yaitu iblis membuat mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Sementara iblis sendiri menetapkan sifat bagi Allah. Ya enggak? Ini termasuk daripada keunikan. Unik, aneh, tapi nyata. Ya, di mana iblis sendiri menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, sementara Banu Adam yang digodanya tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Subhanallah. Nah, perkara yang sangat unik. Baik. Kemudian dalam lanjutan ayat ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberi keikhlasan di antara mereka. Nah, syaitan tidak akan bisa menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, yakni orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana syaitan akan mendapatkan jalan untuk menggoda orang-orang yang bertauhid, sementara orang-orang yang bertauhid
bila dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada yang lebih dicintai oleh hatinya kecuali ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu sangat keliru bila seorang meyakini yang penting bertauhidlah, walaupun berbuat dosa atau yang lainnya tidak mengapa. Karena kalau sudah bertauhid sudah cukup selamat daripada api neraka. Nah, selama dia memiliki tauhid, dia akan selamat daripada api neraka. Tapi ingat, bahwasanya kemaksiatan itu bisa melemahkan tauhid. Ya, kalau tauhid itu lemah, sampai pada tingkat nantinya tauhid ini tidak akan mampu mengimbangi dosa-dosa yang telah dilakukannya, sehingga dia berhak untuk disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di dalam api neraka terlebih dahulu. Nah, adapun kita sahibul bitaqah, orang yang memiliki 99 gulungan kesalahan yang masing-masingnya sejauh mata memandang, tetapi itu lebih ringan ketika ditimbang dengan berat la ilaha illallah. Ini bagi orang yang mengucapkannya dalam keadaan dia memiliki keyakinan yang tinggi, kemudian memiliki pembenaran yang tinggi, kecintaan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa-dosanya sebelum itu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan tauhidnya, walaupun sebesar apa. Ya, mungkin dia pernah berbuat dosa ini dan itu sebanyak mungkin, tapi suatu saat kemudian dia mengucapkannya dengan ucapan yang ikhlas kepada Allah, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setinggi-tingginya, dengan semurni-murninya, maka kesalahan-kesalahan berita yang sebelumnya tidak akan ada yang mampu mengalahkan tauhidnya. Kemudian, kalau dia telah mengucapkan hal ini dengan seikhlas-ikhlasnya, ini tidak bisa dibuat-buat. Ya? Tidak bisa seorang bersandiwara dalam hal ini. Ini bukan perang aksi. Ya? Seperti orang layaknya main di sebuah film, bukan. Ini perang yang membutuhkan kesungguhan. Kalau dia benar-benar ikhlas dalam mengucapkannya, ya, dengan keyakinan yang tinggi dan rasa cinta yang tinggi kepada Allah, penghambaan diri yang tinggi kepada Allah, setelah itu dia tidak akan berbuat kesalahan apapun. Nah, sebab tauhid seorang yang disertai dengan keyakinan akidah yang seperti ini tidak akan membawanya kepada maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka kesalahan, dosa, perbuatan apa saja yang sebelumnya tidak akan mampu mengalahkan tauhidnya ini. Nah, maka kata syaitan di sini, kecuali hambamu yang ikhlas, yang diberi kemurnian kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa muwahhidin sebagaimana yang telah kita sebutkan tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Tidak dengan syahwat dan tidak pula dengan syubhat. Nah, kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini posisi dan kondisi yang habis, yang cukup sulit. Seorang bujang yang digoda oleh seorang wanita cantik di sebuah tempat yang tidak ada di sana siapapun, dan yang memulai bukan dia. Nah, dan tidak usah kita bayangkan betapa beratnya posisi yang seperti ini. Ya, tetapi dengan tauhid yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, dia bisa dan mampu menyelamatkan diri dari perbuatan maksiat. Apabila tauhid seorang lemah, ya, apalagi orang yang tidak punya tauhid, dalam keadaan posisi yang seringan-ringannya, bahkan maksiat itu jauh daripadanya, dia yang akan mencari kemaksiatan. Maka tidak ada yang bisa menghalangi seorang dari keburukan kecuali tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Perasaan, kemudian adat istiadat, peninggalan orang tua, kebiasaan masyarakat, tidak akan ada yang bisa satupun menjauhkan daripada keburukan dan kejelekan di muka bumi ini. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ada permintaan penting katanya. Kapan antum mengajarkan kitab-kitab manhaj
Jarh wa Ta'dil dan apa ini? Baik. Ala kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini kitab manhaj. Ya. Pelajaran-pelajaran mengenai al-aqidah itu sering terdapat di dalamnya manhaj ahli sunnati wal jamaah. Makanya kalau kita mempelajari al-aqidatul wasithiyah, sering kita memberikan tambahan-tambahan faedah yang berkaitan dengan faedah, prinsip ataupun manhaj ahli sunnati wal jamaah yang berbeda dengan ahli bidah dalam banyak hal. Apalagi nanti di akhir dari al-aqidatul wasithiyah ini akan kita lihat bagaimana manhaj yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertengahan di antara agama-agama ahlul bidah. Nanti akan disebutkan ahlus sunnah itu pertengahan dalam bab al-iman misalnya antara Murji'ah dengan al-Khawarij. Ya. Sekarang ini kita mempelajari masalah al-asma wa sifat. Ahlus sunnah itu pertengahan antara al-mu'attilah dengan al-musyabbihah. Nah, kemudian nanti dalam bab yang lainnya mengenai ahlul bait, ahlus sunnah itu pertengahan antara an-nawasib dan syiah. Wa hakadha. Ini semua pelajaran manhaj. Adapun masalah jarh wa ta'dil itu pelajaran yang membutuhkan kepada pembukaan ilmu dan juga pendataran ilmu yang penting sehingga tidak keliru dalam menerapkan al-jarh wa ta'dil. Karena ini adalah vonis yang cukup berat, semestinya dilakukan oleh para ulama yang rasikhin fil ilm, dan juga oleh para penuntut ilmu yang mapan dalam bidang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.